Halo cuy, kembali lagi di channel Penasarin Film. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Escape from Mogadishu yang rilis pada tahun 2021. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan perjuangan Korea Utara dan Korea Selatan yang berusaha masuk ke dalam PBB. Namun di tengah usaha mereka malah terjadi kekacauan. Dan bagaimana keseruan dari filmnya? Gak usah lama-lama lagi cuy. Mari kita penasarin filmnya. Kita diperlihatkan seorang pria yang baru saja turun dari pesawat. Terlihat pria itu sedang menenteng sebuah koper. Dan pria itu ternyata adalah intelijennya Korea Selatan yang bernama Dae-jin. Di sini, dia lagi nunggu kedutaan besar Korea Selatan dan akan menyerahkan koper itu kepadanya. Setelah lama menunggu, akhirnya kedutaan besar itu datang. Ternyata, koper itu berisi berkas-berkas rahasia dan sebuah oleh-oleh untuk Presiden Somalia yang bernama Bare. Jadi, kedutaan besar Korea Selatan lagi mau nemuin Presiden Bare untuk mendukung negaranya biar bisa masuk ke dalam PBB. Saat dalam perjalanan ke istana negara Somalia, mereka malah dibegal sama segerombolan pemuda. Karena pemuda itu membawa senjata, mereka pun gak bisa berbuat apa-apa. Dan pemuda itu langsung membawa koper miliknya. Parahnya, ban mobil mereka pun dirusak. Karena gak ada mobil yang lewat, mau nggak mau, mereka pun harus jalan kaki. Setibanya di istana negara, mereka semua langsung masuk ke dalam. Dan ternyata pas pampres presiden bilang kalau dia udah telat 15 menit. Jadi Presiden Bare tidak bisa bertemu. Dan saat itu juga terlihat kedutaan besar Korea Utara yang bernama Rim keluar dari ruangan presiden. Ternyata Korea Selatan kalah start. Kemudian di lain sisi, kita diperlihatkan pemuda yang tadi merampok. Ternyata dia disuruh sama intelijennya Korea Utara yang bernama Tajon. Licik juga permainannya Korea Utara cuy. Terus di dalam kantor kedutaan besar Korea Selatan, Dae-jin marah karena kopernya itu dirampok. Dia menuduh bahwa sekretarisnya yang bernama Gong telah mengkhianatinya. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba terdengar suara telepon yang berbunyi. Dan ternyata itu adalah telepon dari Perdana Menteri Korea Selatan. Bingunglah si Han mau jawab apa. Langsung aja dia berpura-pura lagi di jalan dan akan menghubunginya lagi. Terus Dae-jin ngasih bukti sesuatu ke Han, bahwa dia mendapatkan beberapa bukti foto yang dia dapatkan dari informan yang ia percaya. Dan foto itu berisi masyarakat Somalia yang sedang memegang senjata. Ia menilai bahwa senjata itu adalah buatan Korea Utara. Itu berarti Korea Utara telah mempersenjatai masyarakat Somalia untuk melakukan pemberontakan. Dae-jin menyuruhnya untuk melaporkan hal ini ke Perdana Menteri Somalia. Siapa tahu dengan adanya bukti ini, Somalia mau berpihak ke Korea Selatan. Di esok harinya, mereka berdua langsung nemuin Perdana Menteri Somalia. Kita sebut aja namanya Bugong. Han langsung nunjukin bukti kalau Korea Utara telah mempersenjatai masyarakat Somalia untuk melakukan pemberontakan. Namun Bugong sama sekali nggak peduli. Dan dia bilang kalau Korea Utara udah berhasil melobi menteri-menteri yang ada di Somalia. Terus Bugong menawarkan dirinya untuk membantu si Han. Namun Han harus membayar $50.000. Han pun sangat kecewa dengan pemerintahan Somalia karena semua urusan pemerintahannya harus dengan uang. Dan saat mereka mau pulang, dari kejauhan terlihat kedubes Korea Utara yang lagi nemuin si Bugong. Dan mereka menyerahkan sebuah koper yang mereka kira pasti itu uang suap. Han pun menghampirinya dan merasa nggak terima kalau Korea Utara selalu bermain kotor. Namun Rim membantah dan dia nggak terima juga kalau dituduh mempersenjatai masyarakat Somalia. Saat seru-serunya berdebat, dari luar terdengar banyaknya keributan. Dan ternyata rakyat Somalia sedang melakukan demo besar-besaran. Si Bugong yang tadinya pergi harus balik lagi masuk ke istana.
Bugong menjelaskan kalau rakyat Somalia meminta Presiden Barre untuk turun dari jabatannya. Jadi rakyat Somalia itu udah muak sama kediktatorannya si Barre. Ditambah korupsi yang merajalela ngebuat perekonomian negaranya terpuruk cuy. Banyak rakyat yang jatuh miskin. Terus ada salah satu ketua kelompok dari Persatuan Rakyat Somalia. Mereka meminta seluruh kedutaan besar dari setiap negara yang ada di Somalia untuk berpihak ke rakyat. Karena jika tidak, rakyat Somalia akan menganggap mereka menjadi musuh dan akan membantai setiap musuh yang ada. Hal itu membuat semua kedutaan besar yang ada di Somalia mulai menentukan tindakannya. Karena kondisi yang sudah makin parah, mereka pun mencoba untuk pergi dari sana. Namun ternyata semua akses jalan dan seluruh pelayanan sudah habis dijarah sama rakyat Somalia. Keadaan pun mulai mencekam ketika para pendemo mulai masuk ke dalam kedutaan besar setiap negara. Para penjaga di sana pun tidak bisa berbuat apa-apa. Orang Korea Selatan mulai melindungi gedungnya dengan peralatan seadanya. Dan mereka juga membakar semua dokumen yang berhubungan dengan pemerintahan Somalia. Beruntung, pihak militer di sana datang tepat waktu dan berhasil mengusir mundur para pendemo. Karena tidak memungkinkannya untuk keluar, para kedubes Korea Selatan maupun Korea Utara harus terisolasi di sana. Mana semua jaringan komunikasi terputus, jadi mereka bingung harus meminta bantuan ke siapa. Di kantor Korea Selatan, Dae-jin mempunyai ide untuk meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Siapa tahu dia mau melindungi mereka semua. Dae-jin langsung pergi berangkat ke kantor polisi. Namun setibanya di sana, penjaga menyuruhnya untuk putar balik. Karena keadaan darurat nasional, jadi para negara asing yang ada di Somalia bukan jadi prioritas kepolisian. Ya karena diiming-imingi dengan uang, akhirnya pihak kepolisian mau ikut dan melindungi kedutaan besar Korea Selatan. Kini, para pemberontak sudah menguasai kota Mogadishu. Mereka pun menjarah markas militer dan mengambil semua senjata lalu dibagikannya ke semua masyarakat Somalia tanpa terkecuali mau itu wanita bahkan anak-anak. Para pendemo juga dengan sadis membunuh semua polisi dan setiap oknum yang membantu pemerintahan. Ya bayangin cuy, semua rakyat Somalia membawa senjata. Pastinya pihak militer di sana juga mulai ketar-ketir melawannya. Keadaan di bandara juga udah makin kacau. Banyak rakyat asli maupun pendatang yang mau pergi dari Somalia. Terlihat Han dan Dae-jin juga udah ada di sana. Namun tetap saja pihak bandara tidak bisa membantunya. Hal itu sama juga dialami pihak Korea Utara. Bahkan mereka belum masuk ke bandara harus dijegat juga sama pihak militer. Nggak kehabisan ide, Tajon menghubungi pemuda suruhannya waktu itu. Dia meminta untuk mencarikannya tiket keluar dari sini. Namun tak disangka pemuda yang membantunya waktu itu kini malah berbalik menyerang mereka. Dengan dibantu rekan-rekan Akamsi, mereka mulai menjarah semua barang berharga yang ada di kantor kedutaan besar Korea Utara. Mereka masih beruntung para pemuda itu tidak membunuh mereka dan menyarankan agar mereka cepat meninggalkan tempat itu sebelum teman-teman yang lain datang. Karena merasa kantor mereka tidak aman lagi, mereka memutuskan untuk pergi dari sana dan meminta bantuan di kedutaan besar Cina. Mereka pun dengan nekat keluar dan terus berjalan mendekati kantor kedutaan besar Cina. Namun saat sudah mau sampai, ternyata rakyat Somalia sudah menjarah kantor kedutaan besar Cina. Alhasil, mereka pun putar balik. Bingunglah mereka mau berlindung di mana sekarang. Dan tiba-tiba muncul bocil FF yang bawa senjata AKM. Ketawa-ketawa lagi bocil itu. Pasrahlah mereka. Untung aja nembaknya ke atas cuy. Namun karena ada suaranya tembakan, jadi mengundang perhatian dari pemberontak lain. Mereka pun harus cepat-cepat pergi dari sana. Dan tak sadar, kini mereka sudah sampai di depan kantor kedutaan besar Korea Selatan.
Karena mereka sudah terdesak, Rim mencoba untuk meminta pertolongan kepada pihak Korea Selatan. Namun, Tajon menolak karena hal itu sama saja pengkhianatan. Ya harga dirilah cuy, kalau sampai minta tolong sama musuh bebuyutannya, ya pasti malu mereka. Karena terjadinya keributan, Han dan Daejin akhirnya menemui mereka. Karena perselisihan yang udah terjadi di antara mereka berdua, awalnya Han dengan tegas menolak. Namun, Rim terus memohon agar para wanita dan anak-anak saja yang diberikan tempat yang aman. Karena kasihan juga, akhirnya Han dengan terpaksa memperbolehkan mereka semua masuk ke dalam kantornya. Namun, sebelum masuk ke dalam, Daejin meriksa seluruh barang yang mereka bawa. Tajon ini dasarnya tengil banget, udah ditolong bukannya berterima kasih. Terus, para polisi penjaga di sana meminta imbalan yang lebih karena pasokan peluru mereka sudah mulai habis. Ya dari mana uangnya? Daejin pun hanya tersenyum. Terus pihak Korea Selatan menjamu mereka semua dengan hidangan yang seadanya. Awalnya pihak Korea Utara tidak mau memakannya karena takut hidangan itu berisi racun. Lalu Han meyakinkan mereka dengan menukarkan nasinya dengan nasinya miliknya Rim. Barulah mereka semua menyantap semua makanan. Karena udah capek lari sana sini, ditambah semua barang dirampas, lahap banget makannya orang Korea itu cuy. Terus dari belakang, Daejin diam-diam memoto supaya menjadi bukti kalau pihak Korea Utara udah berkhianat dari negaranya. Setelah selesai makan, kedua kedutaan besar Korea mulai berbincang-bincang. Di sini mereka sudah benar-benar berdamai dan saling memaafkan satu sama lain. Karena di tengah kekacauan yang terjadi, tidak mungkin juga di antara mereka akan menang. Namun, si Daejin tetap berusaha memanfaatkan situasi ini dengan membuat surat keterangan palsu dari paspor yang udah dia ambil sebelumnya. Di lain sisi, para polisi penjaga mulai pergi karena udah nggak dibayar lagi sama pihak Korea Selatan. Hal itu dilihat sama Tajong. Terus, Tajong mulai mencari Daejin dan dia menemukan lembaran yang berisikan sertifikat palsu yang baru aja dibuat. Tajon pun dengan tengil membakar surat itu. Gelutlah mereka berdua. Karena terdengar keributan, semua orang mulai memisahkannya. Kedua intelijen itu tetap terus ngotot dan tidak mau ada yang disalahkan. Rim dan Han lalu menenangkan mereka berdua. Terus dengan bijak, Rim menjelaskan bahwa semua itu tidak akan ada hasilnya jika mereka terus-terusan berselisih. Karena di tengahnya kekacauan yang ada, sekarang tujuan utama adalah bagaimana mereka semua bisa keluar dari sana. Lalu, kedua kedutaan besar mulai memikirkan caranya buat keluar dari sana. Han pun memiliki ide untuk meminta bantuan dari kedutaan besar yang masih bersekutu. Dan setelah mereka semua berembuk, akhirnya Korea Selatan akan meminta bantuan kedutaan besar Italia. Dan Korea Utara akan meminta bantuan kepada kedutaan besar Mesir. Namun yang jadi masalah, jika negara itu hanya mau membantu salah satu pihak saja. Secara Korea Utara dan Korea Selatan memiliki urusan diplomatik yang berbeda. Namun, Han beranggapan setidaknya akan ada salah satu dari mereka yang akan tetap selamat. Keesokan paginya, Rim dan Han beserta intelijennya berangkat. Namun di tengah perjalanannya, mobil mereka harus bertemu dengan pemberontak. Untung aja mereka semua berhasil lolos dan mereka berdua kini mulai berpisah. Han akhirnya berhasil masuk ke dalam kantor kedutaan besar Italia. Dan setelah lama menunggu, akhirnya kedutaan besar Italia datang dan memberi kabar baik bahwa ada pesawat medis yang akan datang sore ini. Namun, pihak kedutaan besar Italia tidak mengizinkan orang Korea Utara untuk naik ke dalam pesawat karena mereka tidak punya hubungan diplomatik sama Korea Utara. Dasarnya Han ini mempunyai hati yang baik. Lagi-lagi dia memperjuangkan nasib orang-orang Korea Utara.
Dia pun harus berbohong kalau kedutaan besar Korea Utara udah berpihak ke Korea Selatan. Mendengar hal itu, kedutaan besar Italia akhirnya mengizinkannya. Namun, mereka semua harus kembali sebelum jam 4 sore. Karena jumlah mereka yang banyak dan hanya tersisa 2 mobil, Han pun meminjam mobil dari kedutaan besar Italia. Dan di lain sisi, pihak Korea Utara ternyata tidak mendapatkan bantuan dari kedutaan besar Mesir. Saat mereka semua kembali, mereka pun melaporkan hasilnya masing-masing. Karena tidak ada jalan lain, akhirnya pihak Korea Utara setuju untuk ikut. Namun, karena banyaknya pemberontak di jalan, mereka semua memodif mobil miliknya dengan menempelkan buku-buku ke bodi mobil. Gila sih ini cuy, sampai pintu juga dibawanya. Saat itu azan zuhur mulai berbunyi, dan itu adalah waktu yang tepat untuk mereka semua pergi, karena para pemberontak pasti lagi melaksanakan sholat. Mobil mereka pun tidak bisa melaju dengan kencang, karena banyak mayat yang bertaburan di tengah jalan. Akhirnya mereka sampai di perbatasan, namun pihak militer harus mengecek identitas mereka satu persatu. Dari mobil belakang, tak sengaja malah mengeluarkan tongkat bendera. Pihak militer mengira itu adalah senjata. Mereka semua pun dihujani peluru, dan mereka mau nggak mau harus putar balik. Dan ada satu mobil dengan senjata beredetnya mengikuti mobil mereka. Dae-jin terus mencoba mengganggu mobil militer tersebut, hingga akhirnya mobil itu berbelok dan nabrak gundukan pasir. Karena mobilnya rim dihujani peluru, mobilnya pun harus berbelok dan mulai kehilangan jejak dari yang lain. Di mobil yang lain, mereka malah melewati kelompok pemberontak. Mereka pun dihujani tembakan dan juga dilempari molotov. Keadaan makin tegang saat ada salah satu pemberontak yang tertabrak dan malah nyangkut di kaca mobil. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya mereka sampai di depan kantor kedutaan besar Italia. Mereka semua berlari menuju gerbang sambil melambaikan bendera putih. Namun, dari belakang, ternyata para pemberontak itu berhasil mengikuti mereka. Adu tembak pihak militer Italia sama pemberontak. Dan saat itu juga, mobilnya rim sampai dengan diikuti mobil militer Somalia yang masih terus mengejar. Untung aja, pihak militer Italia menghentikan mobil militer tersebut. Dan setelah itu, dengan berani, Han berdiri dan berteriak bahwa dirinya adalah orang kedutaan besar Korea Selatan dan tidak ada maksud ingin menyerang rakyat Somalia. Setelah itu, Han menyuruh Rim untuk keluar dari mobil. Namun sayangnya, Tajon tewas akibat tertembak. Akhirnya mereka semua berhasil masuk ke dalam kantor kedutaan besar Italia. Dan jenazah Tajon langsung dimakamkan di sana. Setelah itu, mereka semua menuju ke bandara dengan menggunakan mobil yang dikawal langsung sama pihak militer. Setelah semua perjuangan yang mereka lewati, akhirnya mereka semua bisa meninggalkan Mogadishu dan akan menuju Kenya. Di sini, pihak Korea Utara tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak Korea Selatan karena jasanya yang telah membantu mereka. Nah, kalau damai gini kan enak cuy. Mereka semua pun sampai di bandara Kenya, dan di sana mereka sudah dijemput sama pihak medis dan agen intelijen dari pihak Korea Utara dan juga Korea Selatan. Di sini Han mendengar bahwa pihak intelijen Korea Selatan akan memalukan pihak Korea Utara karena telah berkhianat kepada negaranya sendiri. Karena tidak mau adanya keributan, Han meminta agar pihak Korea Selatan yang duluan untuk turun. Dan setelah keluar dari pesawat, dia meminta agar bersikap saling tidak kenal. Dan saat itulah terakhir kali mereka bersalaman satu sama lain. Suasana pun menjadi haru cuy setelah perselisihan antara keduanya, dan kini mereka malah menjadi teman dan saling berjuang bersama. Saat keluar, Han dan Dae-jin langsung disambut sama pihak intelijen negaranya.
Dan dia terus menunjuk para pengkhianat dari Korea Utara. Namun, Han dengan bijak mengalihkan pembicaraannya dan menahan emosi agen intelijen negaranya. Terlebih di sana banyak media yang sedang meliput. Kedua belah pihak terus berjalan mendekati mobilnya masing-masing. Dan terlihat dari wajah mereka semua yang menahan untuk tidak melirik satu sama lain. Dan dari sini pastinya mereka semua tidak akan bisa bertemu kembali. Namun kenangan yang telah terjadi akan tetap melekat di hati mereka semua. Dan film pun selesai cuy. Dan itulah alur cerita film Escape from Mogadishu cuy. Kalau udah bahas Korea Utara dan Korea Selatan, itu emang seru. Dan malah di film ini, kedua belah pihak yang awalnya bersaing malah menjadi kawan dan saling berjuang untuk bisa selamat. Oke lah, segitu aja video saya kali ini cuy. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin.